Moskow di bulan Januari adalah kota yang membeku dalam kesunyian. Di balik salju tebal dan lampu kota yang redup, seorang wanita duduk sendirian di apartemen mewah lantai 14. Namanya Anastasia Volkova, 40 tahun. Janda dari Taipan minyak yang meninggal karena serangan jantung 3 tahun lalu. Wajahnya cantik khas wanita Slavia, tenang namun kosong. Tak ada lagi yang bisa mengisi kehampaan itu. Bahkan waktu pun tidak. Anastasia punya segalanya, properti di St. Petersburg, saham di perusahaan teknologi, hingga koneksi politik. Tapi sejak kepergian suaminya, rumah itu hanya terisi oleh kemilau permata dan detak jam dinding. Hidupnya terus berjalan, tapi jiwanya tertinggal di masa lalu. Dia bukan tipe wanita yang mudah jatuh cinta, apalagi setelah merasakan bagaimana cinta bisa mati dalam diam. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, satu-satunya kehangatan yang ia rasakan datang dari seseorang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raffi Darmawan, 24 tahun, sopir pribadinya yang baru, seorang pria sederhana asal Indonesia. Raffi datang melalui agen penyalur kerja internasional. Awalnya, Anastasia hanya menganggapnya sebagai pegawai yang bisa dipercaya. Tapi seiring waktu, hubungan mereka mulai berubah. Raffi berbeda dari pria Rusia yang selama ini ia kenal. Kulitnya sawo matang, tatapannya tenang, bicaranya lembut. Tak pernah bicara banyak. Sopan, terukur, tidak pernah melampaui batas. Dan justru dari sikap itulah, ketertarikan perlahan tumbuh. Ia bukan pria flamboyan. Ia tak pernah memamerkan kekayaan atau kekuasaan. Dia adalah ketenangan dalam hidup Anastasia, hidup yang selama ini penuh kekacauan batin. Setiap hari Raffi mengantarnya, menjemputnya, dan menemani rutinitas tanpa keluhan. Di dalam mobil, obrolan kecil mulai muncul. Tentang makanan Indonesia. Tentang desa kecil di Jawa Tengah tempat Raffi dibesarkan. Tentang ibunya yang berjualan makanan di pasar, dan adiknya yang masih sekolah. Bagi Anastasia, semua cerita itu terasa seperti dongeng dari negeri jauh yang hangat, penuh aroma rempah dan matahari tropis. Hari itu suhu turun hingga minus 15 derajat Celcius. Dari jendela kamarnya, ia melihat Raffi menyapu tumpukan salju dari atap mobil. Tangannya hanya tertutup sarung tangan tipis. Ia tampak menggigil, tapi tak pernah mengeluh. Hati Anastasia bergetar. Bukan karena iba, tapi karena bayangan muncul di benaknya. Bagaimana jika suatu hari Raffi pergi dan tak pernah kembali? Pertanyaan itu menusuknya seperti angin dingin yang menembus mantel bulunya. Untuk pertama kalinya, Anastasia sadar, kehadiran pria sederhana dari negeri tropis itu telah mengisi ruang kosong yang bahkan suaminya yang kaya tak pernah mampu sentuh. Dan perasaan itu bukan lagi sekadar profesional. Bukan tentang sopir dan majikan. Tapi tentang dua jiwa yang perlahan saling menemukan, melawan logika dan jarak usia. Langit Moskow tampak lebih suram dari biasanya hari itu. Salju turun perlahan, menutupi trotoar dan atap mobil-mobil mewah yang berjajar rapi di kawasan elit Arbat. Di dalam mobil hitam dengan pemanas menyala penuh, Raffi mengemudi seperti biasa. Tenang, fokus, dan profesional. Namun pagi itu, wajahnya terlihat berbeda. Murung, seolah menyimpan beban. Dari kursi belakang, Anastasia memperhatikannya diam-diam. Biasanya Raffi akan memulai obrolan ringan, entah tentang cuaca atau berita lokal. Tapi hari itu, diam. Suasana terasa ganjil. Setelah beberapa menit hening, akhirnya Raffi berkata pelan, "Maaf, Nona. Mungkin minggu depan saya tidak bisa mengantar Anda lagi." Anastasia mengerutkan dahi. "Anda cuti?" Raffi menatap kaca depan. Menarik napas sejenak sebelum menjawab. "Ibu saya sudah lama sakit di kampung. Tapi baru sekarang kondisinya memburuk. Saya harus pulang." "Mungkin cukup lama." Anastasia terdiam. Jantungnya terasa seperti ditusuk sesuatu yang dingin. Ia melihat wajah Raffi lewat kaca spion tengah. Pemuda itu tetap tenang, tapi matanya berat. "Berapa lama kau akan pergi?" tanyanya, kali ini dengan suara lebih dalam. "Saya belum tahu, Nona.
Bisa sebulan, bisa lebih. Tergantung keadaan di sana. Beberapa detik berlalu dalam hening. Yang terdengar hanya suara pendingin udara dan detik jam di dashboard. Anastasia menoleh ke jendela. Salju seperti menari di udara. Tapi di dalam dirinya, rasa hampa kembali tumbuh. Hari-hari berikutnya terasa hambar. Raffi masih bekerja seperti biasa. Tapi suasana berubah. Tak ada lagi obrolan ringan. Anastasia lebih diam. Raffi semakin menjaga jarak. Sampai akhirnya hari keberangkatan tiba. Anastasia datang lebih awal ke garasi bawah tanah. Di sana, Raffi sedang bersiap. Hanya membawa koper kecil. Jaket usang. Wajah lelah namun tetap sopan. Terima kasih atas semuanya, Nona Anastasia. Saya sangat menghargai waktu yang telah Anda berikan. Ia membungkuk hormat. Anastasia ingin berkata sesuatu. Ingin memintanya untuk tetap tinggal. Atau setidaknya, berjanji akan kembali. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya mampu mengangguk, menahan gejolak di dalam dada yang tak bisa ia jelaskan. Raffi pun pergi. Pintu lift menutup perlahan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anastasia merasa benar-benar kehilangan. Dan di sanalah semuanya dimulai. Perasaan yang semula samar, kini menjadi nyata. Ia merindukan Raffi, bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang telah mengisi kekosongan terdalam dalam hidupnya. Malam-malam berikutnya, Anastasia duduk di ruang baca, menatap jendela berkabut. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca, menonton, bahkan membuka aplikasi kencan. Tapi setiap kali wajah pria Rusia muncul di layar, yang ia bayangkan hanyalah senyum sederhana Raffi. Hati kecilnya tak lagi bisa disangkal. Di malam ketujuh sejak kepergian Raffi, Anastasia memberanikan diri membuka pesan terakhir dari pemuda itu di aplikasi kantor. Terima kasih atas semua kebaikannya, Ibu. Saya berdoa semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Jika takdir mempertemukan kita kembali, saya bersyukur. Kalimat itu menghantam dinding pertahanan di dalam dirinya. Bukan sekadar basa-basi, terlalu sopan untuk berharap, tapi terlalu tulus untuk diabaikan. Keesokan harinya, Anastasia membuka laptop dan mengetik sesuatu yang tak pernah ia cari sebelumnya. Raffi Darmawan, kampung halaman di Indonesia. Dibutuhkan waktu dan bantuan dari sekretaris pribadinya untuk melacak data Raffi lewat dokumen imigrasi dan catatan agensi kerja. Hingga akhirnya, ia mendapatkan alamat sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sore itu juga, Anastasia duduk bersama asistennya dan agen perjalanan pribadi. Ia menyusun rute penerbangan, Moskow, Jakarta, Semarang, lalu menyewa mobil menuju desa Raffi. Anda yakin ingin pergi sendiri, Nona? Tanya asistennya khawatir. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, jawab Anastasia pelan, tapi tegas. Penerbangan dijadwalkan 1 minggu kemudian. Dalam diam, ia mulai belajar dasar-dasar tentang Indonesia, cuaca, budaya, dan terutama, agama. Ia tahu Raffi seorang Muslim. Ia tak tahu banyak tentang Islam, tapi ia merasa ia harus memahami. Bukan demi kepercayaan, tapi demi rasa hormat. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari seseorang, tapi tentang mencari sesuatu dalam dirinya sendiri yang selama ini hilang. Bandara Soekarno-Hatta menyambut Anastasia dengan udara lembab dan aroma tropis yang asing tapi hangat. Rambut pirangnya yang biasanya rapi kini mulai lepek karena keringat. Tapi matanya penuh dengan semangat dan kecemasan. Seorang penerjemah lokal menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat datang di Indonesia, Ibu Anastasia. Semoga perjalanannya menyenangkan. Ia hanya mengangguk, tersenyum kecil. Ini bukan liburan. Ini perjalanan pribadi. Emosional. Penuh tanda tanya. Ia belum memberitahu Raffi bahwa ia datang. Ia bahkan belum tahu bagaimana Raffi akan bereaksi. Setelah 1 malam di Jakarta, ia melanjutkan penerbangan ke Semarang, lalu melintasi jalan darat selama hampir 3 jam menuju sebuah desa kecil di perbukitan. SUV sewaannya melewati hamparan sawah hijau, pasar tradisional, dan rumah-rumah sederhana dari kayu dan bata. Sangat berbeda dari Moskow,
gumamnya dalam bahasa Rusia. Mobil berhenti di depan rumah bercat hijau pucat, berpagar bambu. Di halaman, seorang wanita tua sedang menyapu daun kering. Ia memakai kerudung kusam dan kain batik lusuh. Saat melihat mobil asing berhenti, ia menatap dengan curiga. Penerjemah segera turun dan mendekatinya. "Bu, ini tamu dari jauh. Ingin bertemu Raffi." Wanita itu kaget. "Dari Rusia?" Anastasia maju perlahan, tersenyum gugup, dan meletakkan tangan di dada, cara menghormati yang ia pelajari malam sebelumnya. Beberapa menit kemudian, dari dalam rumah, Raffi muncul. Ia memakai kaos dan sarung. Matanya terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria itu berdiri diam beberapa detik, lalu melangkah pelan ke arah Anastasia. "Ibu Anastasia?" Suaranya nyaris seperti bisikan. Anastasia tersenyum, tapi matanya basah. "Aku datang untuk memastikan kamu baik-baik saja." Raffi tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba menerima kenyataan bahwa majikannya dari Moskow kini berdiri di depan rumahnya. Di tengah desa kecil yang bahkan tak ada di peta wisata manapun. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan kembali. Bagi Raffi, ini adalah ujian. Bagi Anastasia, ini adalah langkah pertama memasuki dunia yang asing dengan bahasa, budaya, dan keyakinan yang belum ia pahami. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang terasa sangat akrab. Perasaan yang dulu coba mereka abaikan, kini tak bisa lagi disembunyikan. Hari-hari pertama Anastasia di desa kecil itu dipenuhi keheningan yang aneh. Ia tinggal di penginapan sederhana dekat pasar, jauh dari kemewahan apartemennya di Moskow. Raffi sesekali datang, membawakan makanan, menemaninya berjalan ke kebun teh, atau sekadar duduk di bawah pohon sambil bercerita. Namun ada sesuatu yang berubah dalam diri Raffi. Ia menjadi lebih diam. Tatapannya sering menghindar. Seolah ada tembok tak kasat mata yang kembali dibangun di antara mereka. Sampai suatu sore, saat mereka duduk berdua di atas tikar bambu, Anastasia memulai percakapan. "Kamu berubah, Raffi." Raffi menunduk. Jemarinya menggenggam ujung sarung. "Saya bingung, Bu. Kedatangan ibu membuat saya senang, tapi juga takut." "Takut kenapa?" "Karena saya tahu kita berbeda. Saya dari keluarga Muslim sederhana. Hidup saya diatur oleh nilai-nilai desa ini. Sementara ibu datang dari dunia yang bahkan tak bisa saya bayangkan." Anastasia menarik napas panjang. "Saya datang bukan karena penasaran. Saya datang karena saya tidak ingin kehilangan kamu. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia." Raffi diam. Sebelum ia sempat menjawab, suara motor dan langkah kaki mendekat. Seorang pria paruh baya datang, memakai peci dan batik. Wajahnya serius, tatapannya tajam. Itu kepala desa, sekaligus kerabat jauh dari keluarga Raffi. "Maaf mengganggu," katanya dengan nada dingin. "Tapi kami sudah dengar tentang kedatangan tamu dari luar negeri. Ini desa kecil, banyak yang bicara, dan hubungan seperti ini bisa jadi masalah." Anastasia menatap Raffi. Wajah pemuda itu tertunduk dalam. Tak membantah, tak bicara. Kepala desa melanjutkan. Dia bukan hanya orang asing, tapi juga non-muslim. Dan seorang janda yang lebih tua. Maaf, tapi semua itu akan menjadi beban bagi keluarga Raffi. "Bu, pulanglah." Anastasia menelan ludah. Dadanya sesak, tapi bukan karena ucapan si kepala desa. Yang lebih menyakitkan adalah sikap Raffi yang diam saja. Malam itu di penginapan, Anastasia menangis sendirian. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, ia merasa benar-benar sendirian. Namun di balik air mata itu, tumbuh sebuah tekad baru. Jika ia ingin memperjuangkan hubungan ini, maka ia harus masuk ke dunia Raffi, bukan hanya berkunjung, tapi benar-benar memahaminya. Malam itu, ia membuka aplikasi Al-Quran digital di ponselnya. Ia mencoba membaca, meski belum mengerti seluruhnya. Tapi satu ayat membuat hatinya bergetar.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Anastasia sadar, perubahan tak bisa datang dari luar. Ia harus berubah dari dalam. Dan perjuangannya baru saja dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan canggung di bel-bel bersama kepala desa. Sejak saat itu, Raffi jarang muncul. Ia menyibukkan diri merawat ibunya, membantu di masjid, dan menjauh. Sementara itu, Anastasia tetap tinggal di penginapan. Meski rasa asing dalam dirinya semakin kuat, ia tak menyerah. Senyuman warga mulai memudar. Tatapan mereka jadi lebih tajam. Seolah kehadirannya adalah beban moral bagi desa kecil ini. Namun wanita itu bertahan. Setiap pagi, ia belajar bahasa Indonesia bersama anak pemilik penginapan. Siang hari, ia mengunjungi pasar, mengobrol dengan pedagang. Dan malam, ia membaca buku tentang Islam dan budaya Jawa. Ia mulai mengenakan pakaian lebih tertutup, lengan panjang, rok longgar. Bukan karena harus, tapi karena ia ingin menghormati. Perlahan, senyuman warga mulai kembali. Tidak banyak, tapi cukup untuk menghangatkan hati. Hingga suatu malam, Raffi datang mengetuk pintu penginapan. Wajahnya lelah, tapi penuh tekad. "Saya ingin bicara, Bu." Mereka duduk di teras kayu, hanya diterangi lampu kuning redup dan suara jangkrik. Dengan suara bergetar, Raffi berkata, "Saya sudah bicara dengan ibu saya. Tentang ibu, dan tentang perasaan saya." Anastasia terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ibu saya menangis. Bukan karena marah, tapi karena khawatir. Dia bilang, semua ini di luar bayangannya. Tapi akhirnya, dia cuma bertanya satu hal. "Kamu yakin?" Raffi menatapnya dalam-dalam. Dan saya jawab, "Ya, saya yakin." Anastasia meneteskan air mata, tapi tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Raffi erat. Malam itu, ia meminta satu hal. "Bawa aku ke tempat yang paling membuatmu merasa damai." Pagi harinya, mereka berjalan menuju masjid kecil di ujung desa. Imam masjid sudah menunggu, bersama penerjemah dari kota. Di serambi masjid yang sederhana, di bawah langit mendung dan angin pagi yang sejuk, Anastasia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia merasa seolah baru saja dilahirkan kembali. Raffi menggenggam tangannya. Matanya merah, tapi penuh cahaya. Tak ada pelukan. Tak ada tepuk tangan. Hanya hening yang khusyuk dan angin lembut yang menyapu wajah mereka. Hari itu, Anastasia tak hanya menjadi mualaf. Ia juga memilih jalan hidup baru. Bukan lagi wanita asing yang tersesat, tapi wanita yang akhirnya menemukan rumah. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Kini ia dikenal sebagai Anissa, nama yang diberikan oleh ibunda Raffi. Artinya, yang membawa ketenangan. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa gaun mahal. Hanya kain batik, doa-doa lembut, dan senyum tulus dari warga desa. Raffi mengucap akad dengan suara tegas. Anissa menangis bahagia. Bukan karena pernikahan itu sendiri, tapi karena ia diterima. Di tempat yang dulu asing. Kini, ia punya keluarga. Hidup setelah pernikahan tak langsung berjalan mulus. Ada penyesuaian, tantangan budaya, dan tentu saja, sorotan media dari Rusia yang mencium berita pernikahan janda miliarder dengan sopir muda dari desa. Sebagian menyebutnya gila. Yang lain, menyebutnya legenda. Banyak yang meragukan. Tapi Anissa tak peduli. Ia menjual apartemennya di Moskow. Menyerahkan bisnisnya pada mitra terpercaya. Dan memilih tinggal di Indonesia. Ia membuka perpustakaan kecil di desa, mengajarkan anak-anak membaca bahasa Inggris. Sementara Raffi membimbing para pemuda mengembangkan pertanian organik. Warga yang dulu mencibir, kini menghormati mereka. Bahkan kepala desa, yang dulunya paling keras,
sekarang sering datang ke perpustakaan untuk membaca koran luar negeri dan berdiskusi. Suatu sore yang hangat, Anissa duduk di teras rumah kayu mereka, menatap sawah hijau yang membentang. Raffi duduk di sampingnya, menyeduh teh hangat. Dulu aku pikir Moskow adalah segalanya, kata Anissa pelan. Tapi ternyata, rumah bukan soal tempat. Rumah adalah seseorang yang mencintaimu, dan kamu mencintainya kembali. Raffi menggenggam tangannya. Dan kamu sudah jadi rumahku, sejak pertama kali kulihat kamu menangis diam-diam di kursi belakang mobil. Mereka tertawa kecil. Angin senja menyapu lembut. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar dari masjid kecil. Anissa berdiri, mengambil mukena, dan tersenyum pada Raffi. Kini, ia bukan hanya seorang istri, tapi sahabat, guru, ibu bagi anak-anak desa, dan seorang muslimah yang menemukan makna hidup bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan yang penuh cinta. Perjalanan mereka memang tak biasa, tapi justru karena itulah kisah cinta mereka menjadi abadi, bukan hanya di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan, yang telah mempertemukan dua jiwa dari dunia yang sangat berbeda. Dan bagi Anissa, rumah tak pernah terasa jauh lagi.